Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nazli. Saya adalah dosen tetap program studi Perbankan Syariah Universitas Potensi Utama. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu instrumen pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran atau dikenal dengan PDD UKTPT. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Service Excellence, yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 4 program studi Perbankan Syariah di Universitas Potensi Utama dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan sebanyak 16 pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan materi pembelajaran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini antara lain, pada mata kuliah ini juga mendukung CPMK 013, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap, disiplin, kejujuran, bertanggung jawab secara sosial, baik di praktek bisnis maupun pada lembaga keuangan syariah. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa dibekali pemahaman dan keterampilan pelayanan prima, khususnya di dunia perbankan syariah maupun lembaga keuangan lainnya, di mana mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesionalitas, etika pelayanan, serta bertanggung jawab atas pelayanan kepada nasabah sesuai dengan standar operasional perusahaan dan prinsip nilai-nilai Islam. Dikarenakan mata kuliah ini berbasis keterampilan pelayanan, maka media yang saya gunakan dalam mata kuliah Service Excellence adalah simulasi atau role play, PowerPoint, modul pembelajaran, lab perbankan syariah, form dan dokumen perbankan syariah, serta aplikasi Adlink yang dapat digunakan mahasiswa untuk mengumpul tugas maupun melaksanakan kuis. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah Service Excellence yaitu model pembelajaran Student Center Learning, di mana berfokus pada keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Metode yang saya gunakan antara lain ceramah interaktif, studi kasus, presentasi, diskusi kelompok, kemudian role play atau simulasi, dan saya juga menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana mahasiswa tidak hanya berfokus pada pemahaman teori pelayanan prima, namun mahasiswa juga mampu mempraktekkan pelayanan prima secara langsung di lembaga keuangan syariah. Melalui proses pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep pelayanan prima secara teori, namun mahasiswa mampu menerapkan sikap profesionalitas, berintegritas secara amanah dan peduli terhadap pelayanan nasabah dalam praktek pelayanan di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah Service Excellence terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, kehadiran partisipasi 10%, kuis 10%, tugas praktik individu 20%, unjuk kerja presentasi 5%, tugas kelompok 10%, UTS 20%, dan UAS 25%. Berikut video pembelajaran di kelas semester 4 program studi Perbankan Syariah Universitas Potensi Utama, mata kuliah Service Excellence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian semua yang telah hadir dan partisipasi dalam perkuliahan kita pada hari ini. Saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan waktu sehingga kita semua dapat berkumpul pada kelas ini untuk mengikuti mata kuliah Service Excellence.
Ya, baik. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini kepada kalian yaitu terkait transparansi komunikasi dengan nasabah, di mana nantinya kalian ketika melakukan praktik di lembaga keuangan syariah maupun non lembaga keuangan konvensional, kalian dapat melakukan komunikasi secara efektif, secara jujur, berintegritas, kemudian kalian juga dapat melakukan komunikasi yang efektif kepada nasabah. Tentunya semua itu dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada kalian semua, seperti itu. Ya. Baik, sebelum saya lanjut materi pada hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa seperti biasanya dengan membaca ulumul Quran. Doa dimulai. Selesai. Terkait presensi, ya sebentar ya. Ini saya kirimkan barcode-nya ke WA kalian masing-masing. Dapat kalian scan melalui aplikasi Adlink kalian. Coba langsung di absensi ya, semuanya. Udah. Baik, terima kasih sudah melakukan presensi secara online ya. Nah, lanjut saya akan menjelaskan materi hari ini terkait transparansi komunikasi dengan nasabah ya. Nah, apa itu transparansi? Transparan, nampak, jelas, terbuka ya kan. Jadi transparansi di sini maksudnya adalah keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Tentunya kalau di bank syariah siapa yang menyampaikan informasi? Di frontliner. Customer service. Nah, tentunya keterbukaan ini bukan hanya saja dilakukan oleh customer service, melainkan seorang teller juga, ya kan? Semua pegawai lembaga keuangan syariah harus melakukan keterbukaan dalam penyampaian informasi. Contohnya dia kalau misalnya sales, ya kan, juga harus bisa menyampaikan informasi secara jelas seperti itu. Nah, jadi informasinya itu harus jelas, jujur, kemudian dapat dipahami oleh nasabah. Intonasinya, bahasanya itu harus jelas. Apalagi kalau kalian mendapatkan nasabah yang usianya menua ke atas, ya kan? Nah, lanjut. Jadi, apa pentingnya transparansi di sini? Nah, kalau misalnya kalian menyampaikan informasi secara jelas, rinci, ya kan, secara detail, tentunya nasabah itu semakin percaya kepada kalian. Kenapa? Karena yang namanya bank itu merupakan tempat penghimpunan dana masyarakat, nasabah. Gimana nasabah mau percaya nabung uang ke bank kalau misalnya kalian tidak menjelaskan secara jelas, tidak menunjukkan sikap profesionalitas kalian dalam menyampaikan informasi produk seperti itu. Nah, jadi penting yang lain itu untuk menghindari kesalahpahaman, ya, kesalahpahaman. Contohnya kalau misalnya kalian tidak menjelaskan terkait denda, terkait pembayaran angsuran, terkait potongan administrasi, otomatis nanti ini kok bank tiba-tiba langsung memotong admin ya ke rekeningku. Nah, padahal sudah dijelaskan di awal bahwasanya jika menggunakan m-banking itu akan dipotong sebanyak 15.000. Nah, beda pembukaan rekening tabungan menggunakan m-banking dengan menggunakan tabungannya saja, seperti itu ya kan. Nah, kemudian dapat meningkatkan kepuasan pelayanan nasabah. Jangankan di perbankan syariah, kita sebagai penjual ya, sebagai CEO jualan aja, itu kalau misalnya kita tidak dapat membuat kepuasan layanan konsumen, tentunya konsumen tersebut tidak akan mau membeli produk kita lagi. Pelayanan, ya kan. Pelayanan ini bukan hanya dengan cara komunikasi saja, seperti yang pertemuan sebelumnya, bahwasanya kita juga harus menunjukkan sikap atau tampilan secara profesionalitas. Coba lihat Dani berdiri, ya kan? Seperti ini. Dani pakaiannya rapi, pakai sepatu yang memang benar-benar menunjukkan sikap profesionalitas mahasiswa perbankan syariah. Begini juga nantinya kalau kalian bekerja di bank.
Najwa, ya kan? Tampilannya seperti apa? Bermake up, jilbabnya yang rapi, harum, wangi, bersih, gitu. Jadi nasabahnya juga akan merasa puas. Kita ramah, friendly. Nah, terima kasih Sadani. Nah, jadi kalau misalnya nasabahnya puas, tentunya dapat memenuhi pentingnya transparansi yang keempat, membangun hubungan jangka panjang. Mungkin dia hari ini nabung yang biasa, karena dilihatnya bagus pelayanan aplikasi fitur m-banking di bank syariah tersebut. Nah, dia kedepannya itu mau menabung ke deposito, mau jadi investor, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, baik, ini Ibu kasih contoh bagaimana praktek transparansi di bank syariah, ya, bisa kalian lihat. Yang pertama, menjelaskan biaya layanan, ya, biaya layanan. Jadi kalau misalnya ada yang nabung, ya kan, saya mau buka produk tabungan wadiah. Nah, jika Ibu mau membuka produk tabungan wadiah, Ibu akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp5.000 per bulannya, Ibu. Nanti kalau mau Ibu pakai aplikasi m-banking, Ibu ditambah biaya layanan administrasi sebesar Rp10.000. Jadi admin yang Ibu dikenakan ke Ibu setiap bulannya sebesar Rp15.000. Contoh seperti itu, ya. Kemudian menjelaskan resiko produk. Menjelaskan resiko produk, misalnya apa? Misal dia mau buka tabungan deposito. Nah, Ibu kalau mau buka tabungan deposito ini bisa diambil pada saat jangka waktu yang telah ditentukan, ya Ibu. Jika Ibu ngambil tabungan deposito yang jangka waktu 1 tahun, maka 1 tahun ke depan Ibu akan bisa mengambil uang Ibu. Itu kan berarti resiko, kan? Nah, disampaikan juga. Jadi walaupun dia nggak ada nanya kayak mana, kalau misalnya dia nggak transfer uangnya selama 3 bulan berturut-turut, atau mau menutup rekening deposito tersebut sebelum jangka waktunya, sebaiknya kita sebagai customer service harus bisa lebih detail menjelaskan informasi yang memang kedepannya akan terjadi, seperti itu. Jadi Ibu mohon maaf nanti apabila selama 3 bulan berturut-turut tidak ada saldo di rekening induk Ibu, atau Ibu mau menutup rekening deposito, maka ada dikenakan biaya penalti sebesar Rp100.000, ya Ibu. Seperti itu, ya. Jadi resiko-resiko yang akan dihadapi atau yang akan dialami nasabah ketika menjadi nasabah di bank tersebut harus dijelaskan secara detail dan rinci, ya. Kemudian menyampaikan prosedur layanan, tahapan pembuka rekening. Ini contohnya, misalnya ketika dia sudah memutuskan dia mau membuka rekening tersebut, langsung Ibu silahkan diisi formnya terlebih dahulu, ya. Nanti setelah diisi, baru biasanya kan customer service itu nanya, Ibu mau setoran awalnya berapa, ya kan? Ditanya setoran awalnya. Kemudian setelah setoran awalnya diterima, tentunya customer service ini akan ke teller untuk mentransferkan uang. Kemudian mencetak tabungan dan ATM, dan dilanjutkan. Ditanya kalau misalnya mau buka m-banking, langsung diajarkan nasabahnya untuk membuka m-banking. Sering sekali saya temukan bahwasanya customer service itu nasabahnya harus mengisi. Menurut saya itu masih kurang baik. Apabila nanti kalian di sini sebagai customer service, saran saya mohon dibantu nasabahnya untuk melakukan pengisian formulir. Supaya apa? Supaya lebih cepat prosesnya, tidak salah. Seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi nah selanjutnya adalah memberikan bukti transaksi, ya. Bukti transaksi buku tabungan, mutasi rekening, seperti itu, ya. Nah, kemudian hambatan dalam transparansi ini, ya, sering sekali ada petugas yang mengalami kurangnya kemampuan komunikasi, kemudian penggunaan istilah yang sulit dipahami, informasi yang kita berikan itu tidak lengkap, sikap kita tidak peduli. Nah, tadi tidak peduli menulis formulir tadi, disuruh nasabahnya yang mengisi. Kemudian kurang pemahaman atas produk pelayanan.
Seperti itu. Jadi cara meningkatkan transparansi ini ya adalah salah satu memang PR terbesar bagi top manajemen perbankan syariah, di mana pihak pimpinan perbankan syariah ini tentunya harus memberikan pelatihan komunikasi kepada karyawan, baik itu karyawan training maupun karyawan yang sudah lama bekerja. Pelatihan itu bukan sebelum bekerja saja. Kita sesudah bekerja pun wajib melakukan pelatihan. Contohnya pelatihan service excellent ini. Service excellent. Jadi di service excellent ini bukan hanya bagaimana cara melayani nasabah secara profesional, tetapi juga mampu menangani keluhan atau kritik dari nasabah. Harus bisa memberikan umpan balik ketika nasabah melakukan komplain, ya kan? Nah, kemudian penggunaan bahasanya itu sederhana. Ya, jangan pula nanti Gen Z ini banyak kali bahasa-bahasa yang memang mereka sendiri yang menciptakannya, ya kan, disampaikannya gitu. Contohnya apa? Bahasa-bahasa Gen Z. Apa? Follow ya, Bu, di follow. Nah, atau di install, kadang pun install download kayak gitu, kok orang tua kurang ngerti gitu kan, seperti itu. Maksudnya ya memang bahasa-bahasa yang mudah dimengerti itulah yang harus kalian gunakan. Kemudian kalian juga harus mengikuti SOP yang telah digunakan di perusahaan, ya, SOP. Kemudian tentunya pimpinan ini juga harus melakukan evaluasi layanan secara berkala. Evaluasi layanan ini itulah contohnya, misalnya karyawannya dilakukan penilaian setiap bulan dan selalu di briefing pada setiap hari. Nah, jadi dampak kurangnya transparansi ini bisa menyebabkan kehilangan nasabah, ya. Nasabah berpindah alih ke bank lain, kemudian komplain meningkat, kemudian juga resiko hukum dan reputasi banknya akan menurun, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya saya akan menunjukkan kepada kalian contoh video praktek penyampaian transparansi produk yang dilakukan oleh customer service kepada nasabahnya, ya. Oke, sebentar. Segera menuju loket 1. Saya minta setiap waktunya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Nah, ini dia ya, menjelaskan produknya secara detail. Salah satunya tabungan smart ini memiliki 2 akad. Yang pertama ada akad wakilah dan yang kedua akad mundur. Dan akad wakilah ini menjadi dipasang. Ketika menyampaikan informasi, ditanyakan apakah ibu mengerti, apakah cukup jelas informasi yang kami sampaikan, seperti itu ya. Harus ada validasi kepada nasabahnya. Nah, begitu juga nantinya ketika di akhir udah selesai penutupan rekening, pembukaan rekeningnya. Nah, kalian tanya, ada lagi Bu yang bisa saya bantu? Ada yang mau ditanyakan? Jangan, Bu, ini sudah siap, makasih ya Bu, nggak boleh seperti itu. Nantinya kedepannya kita ada melakukan praktikum ya di lab perbankan syariah. Itu nanti saya ajari simulasi bagaimana seorang customer service menjelaskan produk kepada nasabah, seperti itu. Lanjut. Sudah Mbak, saya mau menggunakan akad wakilah saja. Mohon terlebih dahulu izin mengisi formulir pembukaan produk digital ini. Boleh saya meminjam kartu identitas ibu seperti KTP? Boleh, Mbak. Ini ya, diminta KTP-nya
Nah, jadi sesuai yang saya sampaikan di awal bahwasanya pelaksanaan pelayanan itu harus sesuai dengan standar operasional prosedur perusahaannya, ya kan? Nah, masing-masing bank itu berbeda-beda SOP-nya, ya. Kayak ini mungkin dia SOP-nya yang nyetorkan adalah si nasabah. Pernah saya jumpai seperti itu. Makanya semua transaksi yang dilakukan di bank itu harus sesuai dengan SOP. Nggak di bank aja, kalau kita kerja di industri swasta pun juga harus mengikuti SOP seperti itu, ya. Baik, dari materi yang saya sampaikan ini dan video yang telah kalian tonton, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Antis. Apakah transparansi itu hanya dilakukan pada saat menawarkan produk saja, Bu? Oh, baik Antis. Nah, jadi transparansi komunikasi ini ya teman-teman semuanya, bahwasannya kita tidak hanya pada saat menjelaskan produk, tetapi semua kegiatan operasional di lembaga keuangan syariah, khususnya di perbankan syariah, itu harus mempraktikkan secara jujur, jelas, dan detail tadi, Kak. Ya. Jadi contohnya apa? Contohnya detailer, ya. Detailer, contohnya transparansinya, ibu mau menabung, ditanya mau nabung atau mau transfer, seperti itu. Kalau misalnya dia mau menabung, ditanya berapa nominal yang ditabung. Baik ibu mau menabung berapa? Bu, boleh saya terima slip setoran dan buku tabungan serta KTP-nya. Nanti setelah itu diproses, kemudian ditunjukkan di buku tabungnya. Baik ibu, ini bukti transaksi, kan tadi ada kan contohnya bukti transaksi. Baik ibu, ini bukti transaksinya, disebutkan nominal yang dia tabung. Ini bukti transaksinya sebesar 2.500.000. Silahkan tanda tangan di sini ibu. Di buku tabungnya juga sudah masuk ya ibu, bisa dicek. Seperti itu. Itu contoh transparansi. Begitu juga contohnya misalnya satpam aja disuruh transparansi. Kemudian sales pembiayaan, direkturnya juga, semua kegiatan operasional harus transparan. Apalagi sistem bagi hasil harus dijelaskan di awal kalau di perbankan syariah kan. Berapa persen margin keuntungan yang dia peroleh, berapa margin keuntungan yang harus dia bayarkan, seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Anita. Izin ya, Bu. Saya ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan transparansi komunikasi dalam pelayanan. Nah, jadi cara meningkatkannya itu sebenarnya pihak pimpinan harus sering sekali melakukan pelatihan ya. Minimal 1 tahun itu harus adalah pelatihan yang berkompetensi, bersertifikat kompetensi, contohnya kayak BNSP ya. Tapi ya tentunya kan sebelum yang seperti Ibu sampaikan tadi, sebelum dia bekerja kan pastinya ada training, ada pelatihan. Nah, sesudah jadi karyawan pun harus dikasih pelatihan bersertifikat minimal setahun sekali. Kemudian ada briefing setiap hari. Ya, ada briefing bagaimana yang harus ditingkatkan, apalagi di frontliner. Karena frontliner ini yang sering sekali jumpa nasabah dan menghadapi komplain nasabah gitu. Jadi transparansi ini bukan hanya dilakukan pada saat offline aja gitu, online melalui chat ya kan, call center juga harus bisa melakukan transparansi. Kan ada kan call center bank syariah kan? Seperti itu. Jadi juga biasanya kepala bagian itu harus melakukan penilaian dan tentunya yang mengevaluasi adalah pihak HRD ya. Jadi tipsnya itu untuk mengetahui pelayanan kita itu baik atau buruk ya tentunya harus ada penilaian. Disuruh si customernya untuk mengisi penilaian, coba Bu beri nilai kami, kasih bintang, kalau bisa disediakan, biasanya memang ada itu di bank seperti itu ya Kak. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Nggak ada. Oke, kalau gitu saya lanjut ya terkait transparansi komunikasi dalam nasabah. Saya mau kalian coba mempraktikkan satu orang ya, tugasnya itu minggu depan kalian praktekkan di kelas kita.
menjelaskan salah satu produk yang ada di bank syariah, bisa tabungan wadiah maupun tabungan haji atau umroh, seperti itu. Ya, gimana? Jelas tugasnya? Jelas. Oke, di sini yang minggu lalu kan kita ada praktikum ya, praktikum berlaku jujur kepada nasabah. Tugas praktikum berlaku jujur kepada nasabah. Oke, mungkin saya satu orang contoh jujur kepada nasabah terkait informasi produk. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Melanjut, ya boleh Dani, melanjut pertemuan kita minggu lalu ya, terkait sikap jujur kepada nasabah. Oke, baik. Kepada Sadani saya persilahkan. Boleh. Sedikit aja. Di ke depan. Nah, jadi jujur ini bisa sering kali ditemukan dalam sales marketing ya kan. Biasanya sales marketing gimana? Banyak kayak mana ya, menunjukkan keunggulan produk. Tapi nggak boleh juga berbohong ya kan, Bang? Oke, baik, ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman sekalian, Bapak Ibu ya. Iya. Ibu ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Terima kasih sudah hadir ke kantor cabang kami. Hari ini saya mewakili kantor cabang ingin sedikit mempresentasikan tentang produk di bank kami ya, yaitu tentang tabungan haji dan umroh. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita sebagai muslim tentu sangat menginginkan sekali untuk bisa berangkat ke tanah suci tahun Baitullah. Nah, Bapak Ibu, jadi tabungan haji terkhusus di bank kami ya ada poin pentingnya. Yang pertama sudah berprinsip syariah, tentu sudah dikelola dengan sesuai dengan syariat. Yang pertama dikelola dengan akad mudharabah atau bagi hasil, atau yang kedua dengan wadiah titipan. Nah, tentu yang kedua sudah terkoneksi dengan Siskohat. Siskohat itu adalah sistem komputerisasi haji yang sudah terkoneksi dengan Kementerian Agama. Nah, jadi Bapak Ibu yang menabung tabungan haji di bank kami sudah terkoneksi langsung di Siskohat Kementerian Agama. Jadi nanti tabungan haji Bapak Ibu juga sudah cukup setoran awalnya akan langsung mendapatkan porsi atau kuota hajinya. Dan tentu closing statement dari kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu hari ini sudah hadir. Harapan kita semoga kita bisa semuanya ke tanah suci melaksanakan ibadah umrah maupun haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Sadani, luar biasa ya, sudah bisa mempraktekkan sikap jujur kepada nasabah dalam penyampaian informasi ya. Itu dicontohkan Sadani apabila nasabahnya itu lebih dari satu, dilakukan dalam audiens yang banyak, dalam pertemuan di lembaga instansi yang bekerja sama dengan bank tersebut, seperti itu. Mungkin mengingat waktu pembelajaran kita sudah selesai ya, terima kasih saya ucapkan kepada kalian atas pertemuan hari ini, atas partisipasinya yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Oke, minggu depan berarti tugasnya satu orang ya, satu-satu maju ke depan, itu nanti langsung kita praktekkan di lab perbankan, kita lantai 3, saya tunggu. Nah, jadi minggu depan juga saya wajibkan kalian berpenampilan rapi ya, seperti customer service ya. Jadi dimana nanti kalian duduk di meja customer service langsung mempraktekkan kepada nasabahnya itu nanti saya kasih ini ada audiensnya dari kelas lain, oke? Biar kalau teman kalian nanti kalian grogi, jadi saya panggil audiensnya di sini. Oke. Makasih semuanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian
video pembelajaran mata kuliah Service Excellent Program Studi Perbankan Syariah Universitas Potensi Utama. Saya Putri Nazli undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.